Oke guys, alhamdulillah sekarang saya bertemu dengan sosok yang sangat inspiratif. Siapa lagi kalau bukan Ajik Krishna. Ajik kan sebenarnya banyak orang yang mengenal Ajik sebagai orang yang putra daerah Bali. Terus mungkin ada juga yang mengira Ajik sebagai keturunan Raja Bali. Nah, mana yang benar nih? Bisa diceritain ke latar belakang Ajik ini bagaimana? Dia hanya masyarakat biasa-biasa aja. Bukan gitu. raja, bukan pengusaha top. Intinya biasa-biasa ya. Tapi ada di mana-mana. Nah, itu dia masalahnya Ajik ini kalau di sosial media mukanya malang melintang. Ya kan, orang sering ngelihat sosok Ajik ini luar biasa. Beliau ini orang yang sangat etos kerjanya luar biasa sampai hingga akhirnya punya toko oleh-oleh Krishna yang begitu besar se-Asia Tenggara ya, Jik ya? Betul ya? Boleh dikatakan seperti itu. Mantap. Karena Krishna ini kita berdiri di udah kurang lebih 13 tahun, jalan 13 tahun. Total kalau Krishna sendiri termasuk restoran, termasuk wahana atau apa, ada 32 outlet. 32 outlet. Dengan jumlah karyawan 2.500. Oh, mantap sekali. Ya boleh dikatakan, boleh dibilang lah Krishna terbesar di Asia Tenggara. Iya, kan terbukti kan, paling gede kan. Oh iya, jelas. Mantap. Nah, Jik, kalau ada nggak, pasti tentunya ada dong sosok atau tokoh yang membantu ikut membesarkan nama toko oleh Krishna ini. Siapa aja nih yang biasa? Yang pasti kan di balik suami yang hebat pasti ada istri yang lebih hebat lagi kan. Oh iya, jelas. Tentunya istri yang itu yang pertama. Yang kedua, memang semua itu belajar juga kan dari nol, kerja sama orang. Nah, tentunya yang menginspirasi, yang ngasih motivasi buat Ji, terutama kan bagaimana kita begitu nanti usaha kita besar, bagaimana bisa kita berbagi. Nah, itu tidak terlepas dari mantan bosnya Ji yang sekarang sekaligus jadi orang tua angkatnya Ji, namanya Pak Siddhartha. Oh, gitu. Ya. Beliau yang ibaratnya ngegodok Ajik dari pas proses determinasi gitu ya, dari nol banget gitu. Dan saya pernah lihat beberapa di artikel maupun sejarah Ajik ini dulunya sempat cuci mobil, betul ya Jik ya? Iya. Terus semir sepatu, apa benar itu? Kalau yang benar tuh gini, nah kebetulan kan memang Jik itu kan tamat S2 kan, SD, SMP. Wah, saya S3 guys, SD, SMP, SMA saja. Jik S2, SD, SMP. Nah, keterbatasan ekonomi orang tua petani, ibu pedagang kue, dan sehari-hari Jik sekolah jalan kaki, di jalan kaki SMP kan, kurang lebih 2,5 kilo setiap hari kan, pulang pergi 5 kilo. Widih. Ya, uang saku. Gak gempor tuh kaki. Ya zaman itu zaman itu enggak, tapi kalau sekarang pasti gempor kan. Pasti gempor. Nah, itu memang keterbatasan ekonomi orang tua, ya uang saku yang diberikan oleh orang tua sekolah cuma 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Nah, uang yang 100 rupiah itu sangat berguna buat beli es dan jajan. Makanya pertimbangannya Ji, setiap hari lebih pilih jalan kaki karena uang 100 rupiah itu sangat berguna. Kecuali waktunya kepepet, mau nggak mau kita harus naik angkot. Nah, singkat cerita tamat SMP sempat melanjutkan sekolah hanya 6 bulan, sekolah SMA 6 bulan. 6 bulan setelah itu orang tuanya Ji bilang sudah tidak bisa biaya sekolah lagi. Nah, begitu orang tua bilang tidak bisa biaya sekolah lagi tanpa seizin orang tua, Ji meninggalkan kampung halaman. Kampung halaman dari Singaraja itu ke Denpasar ini butuh waktu 3 jam. Nah, tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya tanpa seizin orang tua. Ada nggak yang berani zaman sekarang kabur meninggalkan orang tua tanpa uang itu saku? Itu usia berapa, Jik? Kalau nggak salah 17 tahun, 16 tahun. Oh, remaja lah ya? Ya, masih sekitar 16 tahun, 17 tahun lah. Nah, di situ meninggalkan kampung halaman tanpa uang saku, hanya pakaian secukupnya, akhirnya nyampe di daerah Denpasar. Nah, di daerah Denpasar tuh kalau melewati jalan raya sepanjang ini nggak mungkin dapat makan. Dengan pertimbangan itulah akhirnya dia memutuskan menelusuri sungai. Menelusuri sungai tujuannya kan cari minum kan gampang. Zaman itu kan. Cari makan kan gampang, nyuri buah atau mangga atau pepaya lah gitu. Demi isi perutnya Ji. Nah, perjalanan kurang lebih akhirnya Ji tembus di daerah Sanur. Nah, di daerah Sanur itu ada beberapa hotel melati. Kan di sini kan banyak hotel kan. Nah, di daerah Sanur itu ada beberapa hotel melati. Pertama kali Ji numpang adalah di pos security. Di pos security, atas seizin security, Ji minta izin kepada security nih. Pak security, izinkanlah saya numpang di pos. Tinggal. Izinkanlah saya numpang. Ukuran berapa tuh, Jik?
Kecil paling kali ya? 1,5 kali 2,5 nih. Widih. Nah, Asal bisa istirahat aja ya gitu yang ya? penting bisa tidur. Oke. Nah, pertama aja numpang sama izin sama security Pak. Pak security izinkanlah saya numpang di pos security ini sebelum mendapatkan pekerjaan. Atas seizin security akhirnya Ji diizinkan tinggal di sana. Hari pertama yang Ji lakukan adalah satu membersihkan halaman parkir dan kebun hotel tersebut. Nah, malam jam 12 malam Ji berpikir bagaimana caranya saya besok butuh makan dan butuh uang. Untuk nyambung hidup ya. Ya, untuk hari esok, untuk besok dan seterusnya. Malam jam 12 malam kebetulan ada mobil parkir di hotel itu. Jam 12 Ji cuci sampai jam 3. Jam 3 Ji istirahat tidur di pos security sampai jam 7. Jam 7 Ji bangun nyamperin yang punya mobil. Nah, begitu datang yang punya mobil, Ji bilang gini, "Om, saya yang cuci mobilnya." Nah, kebetulan di hari pertama mobil yang saya cuci itu adalah mobil pemilik hotel tersebut. Karena plat DK, mobil itu plat DK berarti identik dengan pemilik orang Bali. Orang Bali ya. Kita datang yang punya mobil, Ji bilang gini, "Om, saya yang cuci mobilnya." "Oh, adik yang cuci mobil saya." "Iya, Om." "Tahu nggak yang punya mobil ini?" "Enggak, yang punya mobil ini adalah saya pemilik hotel ini." Nah, akhirnya begitu bapaknya bilang begitu, saya bilang begini, "Om, mohon izin, kalau Om tidak keberatan izinkanlah saya tinggal di sini, izinkan saya minta makan di sini, dan saya janji membersihkan halaman parkir, kebun dan mobil Bapak setiap hari." Nah, akhirnya karena hari pertama mobil yang dicuci adalah mobil plat DK, hari kedua mobil yang dicuci adalah mobil di luar plat DK. Contohnya plat L, plat B, plat D. Ya, pengunjung ya. Ya, hari kedua cuci mobil jam 12 sampai jam 3, jam 3 istirahat sampai jam 7. Jam 7 bangun yang punya mobil. Nah, kebetulan di hari kedua itu penghasilan Ji itu di hari kedua penghasilan Ji udah 2.000 sampai 5.000 per hari jadi tukang cuci mobil. Widih. Iya, bayangkan waktu Ji di kampung uang saku 100 rupiah. Jauh ya. Iya. Itu kadang-kadang dikasih, kadang-kadang enggak. Begitu merantau ke Denpasar udah satu dapat makan, dapat tempat tinggal meskipun di pos security kan. Di hari kedua udah dapat penghasilan 2.000 sampai 5.000 selama 2 tahun. Ji udah menyatakan dirinya Ji suatu ketika menjadi orang sukses. Udah punya dream ya, udah kelihatan gitu. Susahnya di kampung sama begitu merantau di kota udah dapat penghasilan sekian, saya pasti bisa berhasil. Oke. Berarti motivasi yang terbentuk terasa karena adaptasi lingkungan yang mengharuskan Ajik untuk terus maju gitu ya? Ya karena keadaan lah. Keadaan lah yang membuat saya begini. Nah, selama jadi tukang cuci mobil, akhirnya selama 2 tahun berhenti, terus bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Uang yang 150.000 rupiah itu Ji belikan sepeda motor Honda 70. Oke. Dengan modal pertama. Dengan modal Honda 70 itulah Ji mencari pekerjaan, dan pertama kali bekerja di Denpasar dan tidak pernah bekerja di tempat lain adalah di konveksi Sidarta. Konveksi. Kerja. Berarti cikal bakal yang pertama jadi tukang cuci mobil. Batu loncatan yang kedua bekerja di konveksi. Nah, satu-satunya karyawan yang tinggal satu atap satu perusahaan dengan satu owner adalah Jik. Yang lainnya tidak ada yang mau tinggal satu atap dengan satu perusahaan dengan satu owner. Kenapa? Karena rata-rata pegawai menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Ya karena kalau sama bos, iya dong. Ya kan pasti kerjaannya lebih banyak loh. Iya. Toko buka jam 8, kita jam 5 udah bangun. Begitu juga sebaliknya, toko tutup jam 5, kita jam 5 masih bantu-bantu. Nah, karena Jik tinggal sama bos, waktu begitu banyak santai, nah disitulah Jik belajar menjahit, sablon dan motong. Akhirnya Jik ngerjain sendiri nih? Ya belajar. Artinya otodidak lah, belajar sendiri. Akhirnya dalam waktu 6 bulan Jik bisa menjahit, bisa nyablon, bisa motong. Gitu. Akhirnya tahun 90-94 buka cok konveksi kecil-kecilan. Buka konveksi kecil-kecilan tahun 90 sampai 94 bekerja sama dengan Pak Sidarta, dan tahun 94 betul-betul Jik punya konveksi sendiri. Meskipun kecil tapi punya sendiri. Nah, tahun 94 udah betul-betul mandiri punya cok konveksi. Nah, dulu kan konveksi terkenal di Bali itu adalah Sidarta. Begitu tahun 94 dia mendirikan konveksi baru meskipun kecil, tetapi proses kurang lebih 6 tahun. Tahun 2000 konveksinya naik, dan bahkan 2 konveksi terbesar di Bali. Cok konveksi baru Sidarta. Artinya kalah bos. Oh gitu. Keren guys. Jadi benar-benar dari minus ini ya, bukan dari nol lagi sih kan. Kisah sepak terjangnya benar-benar dari nol, berkembang, akhirnya tadi ada guru kehidupannya Sidarta tadi ya, Cik ya. Hingga akhirnya sekarang berkembang, dan sekarang total ada berapa outlet, Cik? Total 32 outlet. 32 dengan total berapa karyawan? 2.500 karyawan. 2.500.
Begitu pandemi bulan Maret, lockdown Bali, Ya. tutup total, bahkan sampai sekarang masih banyak tutup, terutama hotel-hotel yang berhubungan dengan tamu asing masih banyak sekali tutup. Artinya bersyukur Krishna di bulan Juli kemarin sudah buka dan boleh dikatakan Krishna itu bisa keluar dari krisis pandemi. Dan perlu Tapi keadaan Bali sendiri gimana Jik saat pandemik nih Pak? Pas dari Bali- awal banget gitu ya? yang terasa Bali itu ya bulan Maret sampai bulan Juli. Itu betul-betul lockdown. Sepi banget ya, udah sekali. kayak Iya. kota mati ya? Udah kayak kota mati, terutama daerah Kuta dan Nusa Dua. Nah setelah bulan Juli berangsur-angsur ekonomi mulai pulih, mulai bangkit. Nah tentunya cuma hanya baru pasar lokal. Pasar lokal. Oke. Pasar lokal. Nah di saat pandemi itulah Ji membuat beberapa produk-produk dan inovasi. Nah tentunya ada beberapa produk di masa pandemi yang kita launching dan cukup bestseller dan dicari orang adalah ini produk-produknya. Oh ini. Pai susu, bakpia, Ini ya. Sama itu Ini lagi. guys, ini produk original ya? Ya ini bakpia pai susu aji ini kita buat di masa pandemi dan sekarang ini sangat dicari orang bestseller. Oh, Satu ini hari yang paling diburu sama konsumen? iya 7.000 kotak per hari. Widih, Dan mantap. bahkan sekarang lagi perluasan pabrik, lagi perusahaan pabrik. Di masa pandemi masih bisa membangun loh. Iya. Berarti kan luar biasa. Tapi yang dibangun untuk pai susu aji. Mantap, mantap. Ternyata itu guys, di balik kesulitan, Ajik malah melihat sebuah solusi dan tentunya gimana caranya kita bisa survive. Nah, Jik lanjut lagi, berarti tadi setelah Bali udah pandemik gitu kan, nah pasti tentunya ada perbedaan dong Jik, dari pas sebelum sampai sekarang, kondisi sekarang ini ya, gimana gitu? Ya memang Dari segi omset ada penurunan. nggak ada yang omset naik di situasi pandemi. Udah pasti. Luar biasa. Tapi pengunjung kan, pengunjung gimana Jik? Pengunjung tetap, nah artinya gini. Tetap ya? Nggak, jauh. Oh jauh. Ya oke. dibandingkan sebelum pandemi sama setelah pandemi ya, Ya. ya masih jauh sekali. Artinya masih di angka Krishna itu boleh dikatakan sekarang tuh di angka 40%. Artinya penurunan 30%. Kalau bulan Maret sampai Juli kan 100%. Ya. Nggak ada cash flow masuk kan. Betul. Ya, nah sekarang udah di angka ya 40% lah. Artinya secara bisnis di situasi pandemi ini dia bersyukur bisa nutup biaya operasional dan bisa membiayai karyawan, itu yang paling penting. Ya. Memang pandemi ini cukup lama, artinya perlu hati-hati juga buat teman-teman pengusaha. Ya. Karena kita selalu bilang, oh ntar lagi selesai. Buktinya udah hampir 1 tahun kan. Iya. Ya mudah-mudahan tidak lama lagi pandemi ini cepat berakhir. Amin, amin. Kabarnya sih katanya vaksinnya sudah mulai bisa didistribusikan, tapi tentu pasti untuk pemulihan butuh waktu yang sangat lama ya Sangat Jik ya lama, gitu. iya. Nah Jik, saya kan juga sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha di Bandung di bidang makanan juga. Nah, ada tips nggak untuk tips dan mental seperti apa yang harus dimiliki untuk seorang pengusaha Jik? Biar seperti Jik nih yang luar biasa, ada saat pandemik malah bukannya loyo tapi makin meningkat gitu kan. Karena kalau J lihat teman-teman ya, Ya. teman-teman J ataupun teman-teman J yang lain ya, di sini kebanyakan orang malah putus asa. Putus asa. Nah justru J harus bangkit di masa pandemi. Karena J ingin menunjukkan kepada masyarakat Bali dan Indonesia, terutama anak-anak milenial, saya harus bangkit. Saya harus bisa menunjukkan kepada anak-anak milenial Bali dan Indonesia, harus di masa pandemi harus bisa berbuat sesuatu, inovasi sesuatu yang menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang dicari orang. Nah buktinya kan kita udah terbukti di masa pandemi ini ada 4 produk yang memang dicari orang dan sangat lakunya luar biasa. Artinya buat anak-anak milenial terutama Bali dan masyarakat Indonesia, jangan pernah patah semangat, harus semangat, bangkit, harus bangkit. Kalau nggak bangkit pasti bahaya ini. Iya. Nah tentunya sebenarnya kalau produk yang dicari ya sampai saat ini kan untuk produk lokal camilan kan masih sangat diminati oleh masyarakat. Iya, Nah, makanya bersyukurlah kita, meskipun terutama Bali yang paling terdampak adalah pariwisatanya Bali, tapi saya yakin semua terdampak termasuk Bandung, tetapi yang paling merasakan pariwisata adalah Bali. Ya, tetapi jangan putus asa, tetap semangat, bersabar. Dan jangan takut juga untuk datang ke Bali ya Jik ya. Iya. Sesuai protokol, kalau misalnya kita sudah ikutin aturan dari pemerintah, protokol kesehatan, insya Allah pasti tentunya kita bisa, kayak contohnya saya bisa hadir ke sini, bisa ketemu Majik. Ya kita dikit-dikit lah secara perlahan bantu ekonomi dan pariwisata di Bali ya Jik ya. Iya. Gitu. Kalau sosmed ada Jik untuk oleh-oleh Krishna sendiri? Nah kalau di
Nah, kalau Jip sendiri nggak punya Instagram Ya. atau apa, tapi kalau Krisna Oleh-oleh punya Instagram. Ada ya. Ya, karena sempat YouTube juga ada kan ya? YouTube itu pun anak-anak aja yang buat, Oh, gitu. buat ala-ala aja lah. Nah, syukurnya kan semua teman-teman artis kalau ke Bali Banyak ya pasti tokoh yang ngebantu juga ya? ya banyak yang ngebantu juga, dan saya terima kasih pada teman-teman artis. Artinya kita juga tidak pernah endorse, tetapi secara artinya pertemanan Ji sama teman-teman artis juga sangat tulus membantu membesarkan Krisna yang ada di Bali. Ajik ini orangnya sangat supel sekali guys, humble, rendah hati gitu kan, makanya magnet untuk orang mau apa ibaratnya bertemu seperti saya gitu kan, sangat kuat gitu kan. Nah ini yang bisa jadi contoh buat kaum milenial ya, kita tentunya harus walaupun kita udah di atas tetap harus rendah hati. Itu yang paling penting. Betul, Jangan pernah membedakan siapapun. Nah, itu dia. Apalagi kita kan bisnis jasa, kita harus welcome kepada siapapun. Jiwa pelayanan kita harus tinggi. Wis, mantap. Nah ini bos yang memang benar-benar nggak ngerasa seperti bos guys. Nah terakhir Jik, pesan untuk semua orang nih, pesan-pesan untuk orang yang mau memulai sebuah usaha, gimana caranya sepak terjang Ajik ini bisa jadi, tentunya pasti ini inspirasi untuk semua kalangan, dan apa nih pesan yang terbaik buat semuanya Jik? Kalau Jik lihat ya, anak-anak milenial sekarang di masa pandemi ini awalnya kan semua pada apa ya? Males dulu sebelum pandemi kan orang males. Rebahan. Males, nggak ada yang mau ngapain gitu. Ya. Artinya gaya hidupnya udah hura-hura. Nah, Ya. tetapi justru masa pandemi inilah anak-anak milenial sekarang banyak perubahan. Banyak yang punya inisiatif sendiri, Kreatif ya. banyak yang punya kreatif, dan banyak anak-anak itu udah punya usaha sendiri. Jualan online lah, buat produk-produk kue lah. Contoh anak-anaknya Jik ya. Jik punya anak 4, semua itu kreatif. Semua di kreatif, dan bahkan dulunya yang bangunnya siang sekarang semua bangun pagi. Wis. Karena semua udah punya usaha sendiri. Artinya itu berkat pandemi. Artinya pandemi itulah yang membawa anak-anak milenial menjadi kreatif. Nah, pesan saya buat anak-anak milenial ya, yang pertama yang pasti harus kerja keras, kalau udah pasti kan. Yang kedua adalah kesabaran. Karena kalau emosional, apapun yang kita solusi apapun yang kita sampaikan dengan karyawan pasti akan harmonis. Nah, makanya kerja keras sudah pasti, emosional dikontrol. Yang ketiga, jangan pernah minta pendapat terlalu banyak kepada siapapun kalau ingin membuat usaha. Semakin banyak minta pendapat, semakin kacau pikiran kita. Jadi terlalu distorsi ya Coba Jik, ya? kan? Iya. Tapi tentunya terakhir guys, intinya pasti saya yakin sekali Ajik juga sebelum bisa sebesar sekarang pasti merasakan yang namanya kegagalan. Iya, betul ya Jik ya? namanya Nggak bisnis. kehitung pasti kan kegagalannya, apa misalnya rugi atau misalnya Udah pastilah. ditipu apa sih, pasti Udah banyak, pastilah, lebih ya. banyak ya. Nah jadi mental yang harus dimiliki adalah jangan takut gagal. Gagal itu bukan hal yang fatal guys, Iya. karena gagal itu adalah suatu proses yang tidak bisa terpisahkan untuk bisa menjadi sukses. Iya. Nah, suksesnya Ajik tentunya banyak kegagalan yang dilewati. Iya. Gitu. Oke guys, sekian aja. Terima kasih Jik. Saya sudah banyak mengganggu di tengah kesibukan Ajik. Sehat selalu buat Ajik. Ya, amin. Dan sukses selalu oleh Krisnanya, dan menjadi makin luar biasa, makin Amin. besar, outletnya makin banyak. Amin. Ajik ya, terima kasih banyak. Terima isi. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.